Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi, ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu soal wawancara P3K ya. Soal wawancara P3K part 2 sesuai FR terbaru. Ini adalah part 2 lanjutan dari statement agreement ya, soal-soal wawancara yang persetujuan, sangat setuju, setuju. Ini adalah part terakhir ya, sebelum nanti yang grading soal wawancara P3K yang grading ya, yang jawabannya bersifat argumen. Ini sesuai FR terbaru ya, hasil dari wawancara saya dengan teman-teman yang sudah tes kemarin. Soal-soal wawancaranya seperti apa saya coba tuangkan dan saya coba combine ya dengan di parafrase dan lain sebagainya, yang jelas teman-teman agar mampu bagaimana sih cara menjawab soal-soal wawancara P3K ini dengan sangat mudah. Oke, seperti biasa saya ingatkan kembali di materi wawancara ini kita ada dua tema besar, yaitu komitmen atau loyalitas, dan yang kedua adalah kontribusi. Komitmen itu intinya secara garis besarnya adalah setia ya, atau loyal. Nah, ini dalam pengertian ininya loyalitas dalam organisasi artinya setia terhadap organisasi. Jadi tidak mudah terombang-ambing. Ada tawaran di sini gajinya gede dikit pindah. Ada tawaran sini resign. Nah, itu adalah tidak loyal namanya ya. Dan itu nanti ada di soal-soal tipe wawancara mengenai komitmen atau loyalitas ya. Oke, yang kedua ini terkait dengan kontribusi tadi ya. Nah, jadi selain di wawancara P3K akan ditanya terkait komitmen dan loyalitas, ditanya juga terkait dengan kontribusi ataupun sumbangsih ya. Sumbangsih. Nah, sumbangsih. Sumbangsih apa yang bisa kita berikan kepada instansi ya. Kontribusi di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian ya. Jadi kontribusi adalah pemberian adil setiap kegiatan atau peranan atau masukan ide dan lain sebagainya. Jadi apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita sumbangsihkan biasanya ada dua ya minimal ya, yaitu pengetahuan kita ataupun pengalaman kita. Jadi pengetahuan tentang formasi yang kita daftar itu harus kuat ya. Itu bisa kita kontribusikan nanti kepada instansi. Berikut pula pengalaman apa yang bisa kita beri, yang bisa kita kontribusikan kepada instansi kita. Nah, ini adalah soal-soal P3K wawancara yang statement agreement ya. Statement agreement. Ini sangat penting ya, karena ini berbasis FR Desember ini ya, tahun 2022. Nomor 1, Anda melihat dua orang yang sedang bertengkar karena perbedaan agama. Ternyata salah satu dari mereka berdua adalah teman Anda. Anda berencana akan membela teman Anda yang satu agama. Tapi akhirnya Anda memilih untuk bersifat adil dan menasehati mereka berdua agar berdamai dan saling menghormati satu sama lain. Kira-kira statement ini positif atau negatif? Ya, jadi ada dua orang bertengkar, berbeda agama ternyata bertengkarnya. Nah, salah satunya ternyata teman kita. Nah, tadinya kita akan membantu atau membela yang satu agama dengan kita, tapi akhirnya kita melerai saja, bersifat adil dan juga menasihati mereka berdua agar damai ya, saling menghormati. Maka ini statement yang positif. Jika statementnya positif, maka jawabannya adalah yang sangat setuju seperti di part 1 yang sudah saya jelaskan. Ya, bahwa wawancara soalnya ada 10, poinnya 0 sampai 4, choice-nya A sampai E,
ini paling besar 10 kali 4, jadi maksimal teman-teman dapat poin 10 kali 4, 40, dan passing grade-nya 24. Nah, kita lanjut. Ini adalah flyer yang sempat saya share ya bagi teman-teman yang pengen jaminan lulus manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ini adalah dijamin passing grade, bahkan lebih ya. Jika tidak passing grade, maka ini uang kembali. Kembalinya berapa Pak? 100%. Ya, kembali 100%. Ini cuma 2 pekan ya, 8 kali meeting, Senin sampai Kamis ya. Senin sampai Kamis jam 18.30 ba'da maghrib sampai 19.30 WIB. Sejak kapan Pak pendaftarannya? Kita buka bimbingannya startnya setiap tanggal 10 dan tanggal 25 setiap bulannya. Jadi nanti 2 pekan langsung bimbingan, dijamin lulus manajerial, sosiokultural, wawancara. Yaitu materi semua formasi. Ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Anda suatu saat sedang naik kereta api komuter lain atau KRL. Di tengah perjalanan Anda melihat lansia yang sedang berdiri dan tidak mendapat tempat duduk karena tidak kebagian tempat. Jadi ada lansia lagi naik KRL tidak dapat tempat duduk. Kemudian Anda memberikan tempat duduk Anda, walaupun sebenarnya Anda juga sedang kecapean. Nah, ini kira-kira statementnya positif atau negatif ya. Jadi Anda lagi naik KRL, posisinya capek, ada lansia yang tidak dapat tempat duduk berdiri. Terus Anda berikan. Ini adalah statement yang positif. Jika statementnya positif, maka sangat setuju. Ini juga hasil FR dari orang yang sudah tes tanggal 9 ya, 9 Desember kemarin. Ini keluar ini ya, ini pas keluar. Nomor 3, Anda akan tersinggung ketika ada orang lain yang menasehati Anda. Ini kira-kira positif atau negatif nih? Jadi atau kalau ada yang menasehati tersinggung. Ini statement ini adalah negatif ya. Kalau negatif maka jawabannya sangat tidak setuju poin 4-nya. 4, 3, 2, 1, 0. Ya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana mudah sekali cara menjawab wawancara. Tonton terus video-video kami ya. Silahkan dibuka dan semuanya pasti teman-teman auto passing grade. Jika tidak yakin, ikutlah bimbingan 2 pekan ini, 8 kali meeting ini juga dijamin 199K, tidak lulus uang dikembalikan 100% sebagai jaminan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslih. Saya alumni bimbingan belajar Kalijaga Institute CPNS tahun 2021. Saya Yogi Imam, peserta yang lulus CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Maharani Tias Budi Hapsari. Perkenalkan, saya Yopi, saya alumni dari Kalijaga Institute untuk angkatan 2021. Saya Husnur Rosyidah, peserta Kalijaga Institute untuk formasi dosen ekonomi syariah IAIN Kudus tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukma Anggara. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki. Saya merupakan salah satu bimbingan dari Bapak Irwanto dalam persiapan CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nita Yuli Astuti. Perkenalkan, nama saya Ana Valera. Saya adalah alumni Bimbel Kalijaga Institute. Alhamdulillah, berkat bimbingan Bapak Irwanto melalui lembaga Kalijaga Institute, saya tahun ini diterima sebagai PNS di IAIN Tulungagung atau Win 1. Alhamdulillah tahun ini, tahun 2021, saya diterima sebagai dosen psikologi eksperimen di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Alhamdulillah saya lulus tes CPNS untuk formasi dosen di Universitas Jambi. Saya ikut SKB di tahun 2021 di Kementerian Agama, formasi Al-Jabar, formasi dosen Al-Jabar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Saya mengambil formasi Kemenag di UIN Wali Songo, Semarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir yang telah membimbing saya di dalam bimbel SKB. Beliau membimbing saya untuk persiapan SKB. Di Kalijaga Institute sendiri kita diajarkan 3 proses ya, 3 tahap atau 3 jenis pembelajaran terutama untuk persiapan SKB. Di sini teman-teman semua akan diajarin, dibimbing dan dikawal secara maksimal dari pertama teman-teman masuk atau bimbingan hingga detik-detik teman-teman akan melakukan tes SKB. Dan bukan hanya itu, Pak Irwan juga sangat memperhatikan peserta bimbingannya satu per satu. Teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang pengen lolos PNS, terutama ingin mengejar ketertinggalan di SKB, saran saya teman-teman segera daftar di Kalijaga Institute. Jangan ragu karena kita akan dibimbing oleh mentor yang luar biasa, yaitu Bapak Irwanto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kalijaga Institute telah membimbing saya mulai dari 0 sampai akhirnya lolos menjadi CPNS. Terima kasih kepada Bapak Irwanto. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.